Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong, Loakaler, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Ibu Sampurasun. Rampes. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak Ibu mangga disapa dulu nih wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin diawali dengan Bapak terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rahayu, Lurah Sukaasih, Kecamatan Bojong Loakaler. Saya berdinas di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong Loakaler ini sejak tahun 2016, berarti sudah 8 tahun ya. Dan alhamdulillah saya masih tetap di sini ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dilanjutkan dengan Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nyayu Farhat, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong Loakaler. Sama saya juga mungkin sudah 8 tahun karena mendampingi Bapak sebagai Lurah Sukaasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi informasi bareng Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya juga akan berbagi informasi seputar yang ada di Kelurahan Sukaasih. Karena ini kebetulan Ibu juga yang mendampingi selaku istri Bapak juga ya. Iya. Ketua PKK ya, sekaligus mendampingi. Harus istri saya. Harus ya Pak, wajib ya Pak. Berarti kalau bukan istri saya, orang lain itu tanda kutip tuh. Betul. Dan mungkin nanti ibunya juga bete ya kalau bukan ibu. Iya dong. Baik. Nah Bapak, mungkin perlu diketahui juga nih Bapak, si program Ngariung ini kita ingin mengetahui nih Bapak potensi yang ada di setiap kelurahan di Kota Bandung nih Pak pastinya. Tapi mungkin sebelum kita membahas itu Bapak bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Sukaasih Bapak. Silahkan. Sukaasih itu luasnya 92 hektar. Di sini banyak UMKM ya, banyak juga perhotelan dan dilalui oleh jalan provinsi. Provinsi itu jalan peta ya. Terdiri juga dari 75 RT dan 10 RW. Dan Sukaasih juga berpenduduk itu 21.158 orang ya, itu yang terakhir. Banyak juga penduduk yang musiman di sini ya. Dan di Sukaasih ini banyak potensial, yaitu para wira swasta, wira usahawan ya, yang UMKM lah gitu. Ya, mungkin sedikit profil dari saya seperti itu. Luar biasa. Ya. Kalau penduduk di sini Pak, mayoritas mata pencariannya apa sih Pak? Mungkin selain yang tadi Bapak sampaikan nih, memang pelaku usaha dan lain-lain. Iya. Ya, pegawai negeri juga pegawai negeri juga ada ya Pak ya? ABRI, TNI, ABRI ada. Tapi memang kebanyakannya pelaku usaha. Pelaku usaha Bapak ya? UMKM. Betul sekali, karena memang daerah sini banyak juga Bapak kulinernya nih. Kuliner, betul sekali. Ya. Jajanan. Ya, kita di sini akan membahas potensi nih Pak yang ada di Kelurahan Sukaasih juga nih Bu. Mungkin bisa disampaikan Bapak beberapa inovasi yang ada di Kelurahan Sukaasih Bapak. Ya. Kebetulan saya menjadi Lurah Sukaasih itu fokus ya, terus terang saya fokus dengan kebersihan lingkungan. Makanya saya begitu jadi Lurah Sukaasih sekitar September 2016 ya, saya 2017 sudah mulai berpikir bagaimana caranya bisa mengedukasi masyarakat memilah sampah. Maka lahirlah inovasi kami, yaitu Busekel. Busekel itu buanglah segala macam sampah organik, anorganik, dan elektronik ke kelurahan. Jadi sistemnya itu dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID saya memberikan surat edaran kepada para ketua RT, juga ketua RW, barang siapa yang datang ke kelurahan meminta pelayanan, itu wajib membawa sampah anorganik ya, plastik, botol-botol bekas ya, kardus dan macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya itu tujuan itu hanya ingin mengedukasi masyarakat. Juga sampah-sampah tersebut bisa kami sedekahkan.
Dan itu alhamdulillah setiap ada penjualan itu kami sedekahkan ke yatim, duafa yang ada di sini gitu. Walaupun belum mencapai target, tapi tujuan utama saya adalah ingin mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu bukan musibah, tetapi sampah itu bisa jadi berkah dan sampah itu bisa jadi pahala kalau disedekahkan gitu. Betul. Dan alhamdulillah tahun 2022 saya mendapatkan apresiasi dari waktu itu Bapak Wali Kota Bandung Pak Yana. Ya, saya mendapatkan juara inovasi tingkat Kota Bandung ke-1 gitu aja. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan masyarakat kami gitu. Betul sekali. Berarti inovasi Busekel Bapak namanya. Busekel ya namanya. Ini sejak kapan Bapak diterapkannya dan bagaimana Bapak sistem cara kerjanya seperti itu? Ya. Tahun 2017. Okay. Tahun 2017 saya mulai. Memang banyak tantangan. Ketika ada warga ke sini datang mencak-mencak, wah ngapain? Ya, ke kelurahan harus bawa sampah, repot kan katanya. Ya, tapi setelah saya edukasi, saya beri pengertian bahwa ini tujuannya adalah bukan semata-mata mengumpulkan sampah. Kalau mengumpulkan sampah itu gampang, saya punya gober, linmas gitu kan. Betul. Tapi mengedukasi masyarakat supaya terbiasa di rumahnya itu sampah-sampah itu dipilah dan disedekahkan ke sini nanti menjadi sumbangan untuk kaum duafa. Dan alhamdulillah itu berjalan. Nah, setelah COVID baru saya berhenti karena saya takut bahwa sampah-sampah yang ada dibawa ke rumah itu mengandung virus COVID gitu. Nah, sampai sekarang itu masih kami lakukan. Masih berjalan ya Bapak. Setelah dalam perjalanan itu Busekel itu berkembang, ya berkembang. Saya menjadi bagaimana caranya saya berpikir untuk memanfaatkan sampah organik. Sebelum booming adanya sekarang hanggar maggot, ya kami dulu merintis maggot di sini, ya ada lokasinya di RW 10. Ya, itu sampah-sampah organik juga saya tampung, ya, terus sampah-sampah yang ada di jalan, biasa kan gober itu kalau nyapu itu kan sampahnya itu harus dipisahkan. Saya kasih karungnya itu 3. Yang pertama karung untuk sampah organik, yang kedua anorganik, yang ketiga residu. Nah, residu ini yang dibuang. Ya, kalau organik, anorganik kita manfaatkan. Di sana saya punya ludes sukma, lubang daur ulang sampah Sukasih Bergema, ada 4 tuh di sana. Dan itu jadi pupuk nanti karena tadi mau di Karang Tarunanya. Iya. Itu ada di Karang Taruna pupuknya itu, dan alam pupuknya itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya hanya minta ke masyarakat itu biaya produksinya saja ya, karena untuk membuat pupuk tersebut kan kita butuh operasional. Nah, saya jual ke masyarakat itu 5.000 sampai 7.000 dan masyarakat bisa menerima gitu, alhamdulillah. Nah, setelah dalam perjalanan lagi ya lahir nanti koperasi Busekel ya, terus nanti ada lagi unit-unit Busekel di Posyandu, di PKK, di RW itu berjalan gitu. Saya himbau masyarakat, saya himbau ajak RW, para ketua RW untuk bisa mengedukasi masyarakat memilah-milah sampah ya. Ada juga kami turunannya lagi ya, karena masyarakat di sini itu kadang-kadang karena kesibukan pingin nyumbang sampah tapi nggak bisa datang ke sini. Ada namanya Gostik, Gojek sampah plastik. Wow. Kita dijemput ya, Pak? Dijemput sampai sekarang masih ada. Ya, saya bekerja sama dengan di sini ada kan banyak pelaku usaha, ada PKL, ada UKM, di sini ada toko-toko. Saya datangi. Ya, saya datangi kerjasama MOU dengan mereka bahwa sampahnya itu nanti dikasih sama kita. Kalau nggak bisa, Bapak nganter ke kita jemput. Nah, termasuk organik sekarang, karena organik itu sekarang sedang dibumingkan ya, diwajibkan lah oleh wali kota supaya tidak membuang sampah ke TPS itu sampah organik kan sekarang. Nah, saya bikin roda, contoh rodanya ada nanti. Nah, saya kasihkan RW ya, dengan roda tersebut kita jemput sampah organik dan alhamdulillah berjalan. Itu ke hanggar magotnya ada di sana. Banyak hal lah, banyak
Kalau diuraikan mah tidak akan cukup waktu ini. Nggak apa-apa, siap Bapak, kita mau berapa jam juga. Baik, jadi memang caranya itu setiap warga yang ingin datang ke kelurahan itu harus membawa sampah. Bawa sama ya? Ada minimal nggak sih Pak, harus Oh, enggak. berapa kilo gitu? Enggak ya? Oke, Enggak. jadi minimal harus Nggak ada, membawa nggak ada aja ya. keharusan. Yang penting saya berpikir yang penting masyarakat itu terbiasa, Iya. terbiasa. Saya edukasi bukan hanya di warga, di sekolah, Oh. ya. Saya kalau jumling, saya insya Allah suka ini memberikan himbauan ajakan ke masyarakat supaya bisa memilah sampah. Iya. Minimal sampah anorganik yang bernominal, ya, dan sampah anorganik itu tidak dibuang. Itu. Kalau residu mah ya silakan, karena kita belum mempunyai di Kota Bandung itu belum mempunyai pengolahan sampah seperti di luar-luar daerah gitu. Baik, Gitu, baik. Neng. Kalau sampai saat ini Pak, bagaimana sih Pak hasilnya, dan mungkin bisa disampaikan juga berapa persen nih tingkat keberhasilannya Pak dari awal 2017 ya Pak ya sampai saat ini? Ya, kalau awal keberhasilan saya terus terang Mm-mm. pingin saya 100%, tapi itu perlu perjuangan yang lebih berat lagi, dan masyarakatnya itu sadar bahwa sampah itu bukan sesuatu yang bukan musibah tetapi berkah. Paling saya pikir mah hanya 30 sampai 40 lah. 30-40% itu di kesadaran masyarakat Iya, lah, betul, menurut saya. betul. Kesadaran masyarakat. Ya. Baik, jadi memang ya sedang proses juga ya Pak ya, Proses. kembali lagi karena memang membuat pola pikir itu memang sangat panjang nih Pak. Panjang, Betul. tidak semudah Panjang, membalikkan tidak- betul. tangan gitu kan. Sangat panjang sekali. Iya. Ya, nah itu Tidak dia. semudah bilang I love you Oh, gitu. waduh. Bapak mohon maaf bilang I love you ke sana. Oh iya, dibalik. Berarti saya salah tuh. Ada istrinya di sampingnya warga Bandung. Aduh, saya salah. Duh, mohon maaf istriku. Gemes. Baik. Nah, tadi warga Bandung ada inovasi busekel ya, Pak. Lalu ada inovasi apa lagi sih, Pak, nih di Kelurahan Sukasih, Pak, selain busekel? Ya, kemarin kita itu himbauan dari presiden ya, bahwa di kita itu stuntingnya sangat besar ya. Saya juga berpikir dengan rekan-rekan, dengan LPM, dengan Karang Taruna, dengan PKK Posyandu, bagaimana caranya supaya bisa membantu makanan tambahan, ya, makanan tambahan bagi penderita gizi buruk gitu kan. Nah, lahirlah kami ide Iya. itu Nothing Tulus. Nothing Tulus. Nothing Tulus itu kepanjangannya apa nih, ya Pak? nabung untuk stunting dengan tulus. Oh, Jadi masyarakat saya ajak, terutama yang wajib dulu LKK lah. Iya. Ya, ada PKK, Karang Taruna, dan LPM. baik. Nah, kita bikin canceleng. Heeh. Setiap ada pertemuan, canceleng itu kita sediakan Baik. di meja absensi. Oke, mungkin yang untuk Nothing Tulus ini boleh Ibu yang Nah, menjelaskan nanti Ibu. nih selaku Ya. Ketua PKK di Kelurahan Sukasih. Boleh Ibu disampaikan ini bagaimana Ibu prosesnya, lalu sampai saat ini bagaimana sih Bu hasilnya, Bu? Iya. Nothing Tulus itu nabung untuk stunting dengan tulus. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, jadi kami itu mencari sasaran donatur nih, mulai dari LKK dulu untuk intern, kemudian untuk ke tingkat RW-nya ketika kami mengadakan posyandu ya, mengadakan posyandu. Di situ dihimpun dana seberapapun besarnya itu kami kumpulkan. Nanti setelah itu PKK yang mengelola setelah terkumpul, kami belikan makanan untuk sasaran keluarga resiko stunting, dan kemudian didistribusikan ke tiap RW, di mana data-datanya yang sudah ada dari tim pendamping keluarga dan juga dari Pokja 4 PKK Kelurahan. Alhamdulillah dengan adanya Nothing Tulus pada tahun 2022 kami masih mempunyai keluarga resiko stunting sekitar 78 orang. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 24 dan pada tahun ini alhamdulillah turun menjadi 16 orang. Wow.
mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan para donatur tidak bosan-bosannya memberikan dananya untuk kesejahteraan masyarakat dan stunting di Kelurahan Sukaasih 0%. Wah, luar biasa. Jadi sampai saat ini Ibu di 16 orang. 16 orang. 16 orang, luar biasa. Dari 78. Keren. Berarti itu proses selama 3 tahun ya Bu ya? 3 tahun. Selama 3 tahun. Iya. Ini siapa aja sih Bu yang ikut serta Ibu selain PKK Bu? Semua LKK kan Semua ikut LKK ya. ya. Semua Oke. LKK ikut. Goberlin Mas juga ikut. Wow. Setiap hari Jumat itu selalu memberikan Sumbangan. Sumbangan di kencelengnya di itu ya Bu kencelengnya ya. itu, Oke. gitu. Dengan sepeser pun dari mereka ya bermanfaat untuk masyarakat lagi gitu. Baik. Lalu ada pula ini namanya inovasi si cabai keriting, betul Ibu? Iya. Ini Ibu juga dari PKK juga Iya, yang ikut. dari PKK, LKK juga itu kerjasama dengan Kampung Keluarga Berkualitas boleh, Ibu. atau Kampung KB yang diinisiasi dari DPP KB ya. Itu si cabai keriting itu sistem informasi calon pengantin bebas kriteria stunting Oke, gitu. jadi memang itu khusus untuk calon pengantin. Iya, calon pengantin. Karena untuk pendampingan stunting itu kan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, kemudian nanti badutanya sendiri, kemudian ibu pasca melahirkan ya. Iya, betul, IPM. betul. Nah, kami mengadakan si cabai keriting ini karena stunting itu tidak hanya dari mulai bayi ya, tapi dari mulai kualitas spermanya sendiri gitu. Oke. Jadi si calon pengantin itu gizinya harus bagus, kemudian kita berikan edukasi tentang pendidikan reproduksinya. Betul. Kemudian juga diberikan edukasi tentang bagaimana cara berhubungan gitu ya, yang secara syariah gitu, yang disarankan oleh agama gitu ya, karena itu nanti berpengaruh pada kualitas bayinya sendiri. Betul. Jadi tidak semata gizinya saja, tetapi kualitas dari akhlaknya, segi rohaninya Betul. juga. Nah itu kami tekankan gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang bukan hanya edukasi perihal pranikahnya saja nih Iya. Bapak Ibu, tapi memang ada edukasi perihal di agamanya juga ya. Iya, Luar biasa. Jadi Kalau saya namain gini, boleh. kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, itu dimulai sebelum nikah. Dari ta'aruf dulu, jangan sampai Dangukeun remaja Bandung. bobogohan Kade. Orang buka cita-cita yang buka anak soleh-soleha itu Nah, dimulai. dimulainya dari awal, dari ta'aruf, dari masa Ta'aruf dulu, pengenalan. pengenalan. Betul sekali. Dangukeun wargi Bandung remaja-remaja nih. Terus nanti berhubungan seksual ya dengan secara syariat, jangan Berdoa seenaknya. dulu ya Pak ya, Iya, diharuskannya ya. Disunatkan berdoa ya, terus cara-caranya gitu. Iya. Itu nanti di si cabai keriting itu akan dibahas oleh petugas dari KUA. Oh, jadi mungkin itu disampaikan langsung di KUA ya Pak, bukan di kantor kelurahan. Di kantor Oh. kelurahan. Tapi petugas KUA-nya kita Menyampaikan lagi. Kita undang. Oh, Kita undang baik, dari baik, Puskesmas sama dari KUA kami KUA. undang ke sini untuk memberikan edukasi tentang pendidikan reproduksi dan Betul. juga pendidikan secara syariah ya. Gitu. Jadi Dan memang itu harus satu pasang ya, jangan Iya, satu-satu iya, ya. Oke, iya. baik. Berarti kan ini sebelumnya pasti ada sosialisasi nih Bapak Ibu ya untuk menginformasikan nih kepada warga bahwa ada inovasi ini. Iya. Ini bagaimana Bapak Ibu sosialisasinya? Atau mungkin ada warga yang kurang setuju atau bagaimana? Ya, pertama kepada RT RW dulu kan, ya yang terdekat dari kelurahan pasti regulasinya ke RT RW dulu. Betul. Kami sampaikan informasi bahwa di kami itu dengan data
sekian diperlukan adanya edukasi kepada warga, baik itu Oke. edukasi tentang tadi kesehatan reproduksi, kemudian tentang pernikahan, dan juga tentang kesehatan balitanya sendiri. Jadi dari kelurahan, RT, RW, kemudian kepada kader juga. Setelah itu kami kan mengundang ya, kalau si cabai keriting mengundang ke kelurahan calon pengantin yang sudah ada di RW masing-masing Oke. gitu. Kalau dari pelayanan Neng kan ini apa namanya ada Iya, catatannya. Kan mereka iya. yang mau nikah Yang mau kan nikah bikin kan, KUA. iya harus bikin bikin NA. Bikin NA Bikin ya. NA kan ada catatan di sini. Nah, nanti yang bikin NA itu yang diundang. Oh, Iya. Gitu kan baik, biasanya baik. bikin NA itu kan 3 bulan sebelum. Iya. Gitu. Jadi kita punya catatannya, kita kumpulkan, kita undang Baik, mereka. baik. Karena ini ada sertifikat juga Bapak ya? Sertifikat siap nikah dan siap hamil nih. Iya. Ini memang setelah ada edukasi tersebut baru diberikan sertifikat ini. Diberikan piagam bahwa dia pernah mengikuti pelatihan itu. Oh, baik, baik. Itu selama berapa hari sih Bapak Ibu? Kalau untuk pelatihannya itu sehari, tapi kami itu rutin ya, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali setelah terkumpul orang calon-calon pengantin yang sudah terdaftar di pelayanan, kami undang gitu. Baik, baik, luar biasa. Jadi memang sudah siap ya dengan Iya. inovasi ini. Jadi memang sudah dari KUA-nya sudah dihubungi dan lain-lainnya. Tapi memang Pak untuk yang memberi edukasinya hanya dari KUA saja atau dari kelurahan juga ada nih Pak? Ya. Kalau kelurahan ya, kelurahan ada, terus dari KUA, terus intinya puskesmas. Oh, puskesmas Ya. perihal yang kesehatan itu ya Pak ya Bu? Puskesmas itu kan ada bidang reproduksi, Betul. juga ada bidang kesehatan lingkungan. Nah, kita undang mereka memberikan pencerahan lah, nasihat. Terus ya memberikan edukasi sama masyarakat. Baik, baik. Nah, Bapak, dari adanya 3 inovasi ini nih, tadi ada Busekel, ada Nothing Tulus, Ya. dan si cabai keriting. Mungkin boleh Bapak disampaikan nih, barangkali selama menjalankan inovasi tersebut, apakah ada hambatan, apakah ada mungkin bisa dibilang masalah, Ya. apa sih Pak itu hambatan-hambatannya Pak? Boleh disampaikan. Untuk pemilahan sampah ya, Pusekel, Mangga silakan. ya hambatannya mah masyarakat mungkin belum optimal lah, sadar bahwa lingkungan itu harus dijaga bersih, terus harus memilah-milah sampah ya. Nanti para ketua RT dan RW bisa mengkoordinirnya ya. Tapi untuk harapan saya nih untuk Pak Wali Kota yang baru nih ya, diusahakan supaya punya pengolahan sampah di Kota Bandung seperti di kota dan kabupaten lain yang sudah punya ya. Alhamdulillah gitu. Jadi Bandung nanti tidak tergantung dengan TPA. Betul. Ya, apalagi katanya TPA itu mau ditutup. Ya, jadi tolonglah diusahakan untuk punya pengolahan sampah yang ada di Kota Bandung. Dan bagi masyarakat, ayo kita dukung program pemerintah ini ya, supaya lingkungan kita bersih ya, dan juga kita bisa bersedekah dengan sampah gitu, Neng. Itu dari harapan saya itu. Baik. Kalau misalkan Bapak bisa ditambahkan juga dengan pesan Bapak kepada warga Bandung agar bisa bersama-sama nih mencegah stunting, mungkin boleh ditambahkan dengan Ibu juga nanti. Ya. Mau Dari Ibu Ibu. boleh, silakan. Ya, untuk warga mungkin kalau kita ada edukasi kepada masyarakat, mungkin dari kader kami ketika pendampingan mungkin ya, biasanya ada dari tim pendamping keluarga itu selain memberikan edukasi juga komunikasi dengan masyarakat, semoga untuk bisa diterima gitu ya, karena ini untuk kebaikan warga juga gitu ya. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi yang kami kerjakan ini bisa membantu menurunkan angka stunting di Kota Bandung ya. Dan mudah-mudahan ini
terus bisa berlanjut sampai nanti stuntingnya tidak ada, tetapi edukasi mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat gitu. Baik. Dan semoga nih di Kelurahan Sukaasih zero stunting ya Bapak Iya, Ibu ya. amin. Mungkin bisa di akhir tahun ini barangkali atau tahun depan itu sudah Mudah-mudahan. nol, nggak ada lagi yang stunting karena ini inovasinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi nih yang mengelolanya langsung Ketua Ibu PKK sekaligus istri Bapak nih. Jadi ngobrolnya bukan hanya di kantor nih warga Bandung, jadi bisa di dapur juga ya Bapak Ibu ya. Bukan di dapur saja, di tempat tidur. Di tempat tidur, pillow talk. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah Iya. berbagi informasi bareng kami. Semoga apapun yang sedang Bapak Ibu jalankan nih, termasuk inovasi-inovasi yang tadi disampaikan bisa berjalan lancar dan Amin, pastinya amin. hasilnya Amin. memuaskan Amin, Ibu ya. amin. Termasuk yang tadi saya bilang bahwa semoga di Kelurahan Sukaasih di zero stunting karena Amin. ini inovasi yang sangat luar biasa dan pastinya harus terus berkelanjutan ya. Iya. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Iya. Baik. Ya wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.